Ini Al-Quran yang ngomong. Tetapi di dalam ceritanya, bahwa Al-Quran itu hanyalah dongeng, tetapi dituduhkan kepada Alkitab, dituduhkan kepada cerita Alkitab, bahwa itu adalah dongeng. Bagaimana cerita 7 pemuda Al-Kahfi? Itu dari cerita 7 pemuda Efesus. Itu memang dongeng, tetapi dijadikan ayat Al-Quran, dijadikan cerita benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan 7 pemuda Al-Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua ini adalah dongeng. Kemudian dijadikan sebuah ayat Al-Quran. Sekarang kita lihat, apakah Al-Quran yang penuh dongeng atau Alkitab yang penuh dongeng? Jadi ini yang akan kita bahas di video singkat ini. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Jadi dia mengatakan Al-Quran ini ngedongeng 7 pemuda Al-Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di dalam goa. Sekarang mari kita lihat bagaimana dengan ayat Alkitab. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Apakah ada ilmuwan yang menemukan tiang langit atau adakah dari teman-teman di sini yang menemukan tiang langit? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa bumi ini datar seperti uang koin, tapi para ilmuwan mengatakan bumi ini bulat seperti bola. Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru tercipta mataharinya. Kalau pohon enggak ada matahari, dia enggak akan hidup. Tapi dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru ada mataharinya. Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu hewan darat, binatang darat, baru tercipta burung. Seolah-olah burung ini binatang laut, hewan laut. Karena dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu hewan daratnya, binatang daratnya, baru tercipta burung. Ini kan sudah aneh ini. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, kalau bumi ini kira-kira baru berusia 6.000 tahun. Dikatakan di dalam Alkitab, jika nanti terjadi kiamat, orang Kristen masuk surga, maka di surga ini terjadi peperangan antara Mikail dan naga. Surga ini kan tempat abadi, tempat yang kekal. Kok bisa terjadi peperangan antara Mikail dan naga? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan yang satu ini. Ada nabi ngaku dari Bogor. Tuh Ahmad Musodek, nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Diwawancarain, ditangkap sama polisi. Di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres itu dia. Penjara 2 tahun dia tuh, alhamdulillah. Di Bandung Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku nabi. Nabi Sayuti. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sun. Saifuddin Ibrahim ini mengakui kalau dia ini Nabi ke-26. Yesus yang mengangkat dia menjadi pendeta. Yang menjadi permasalahan, kok Nabi kekurangan ion? Kok Nabi sakit diabetes? Kok Nabi sakit jantung? Kok istri Nabi dilarikan anak sahabatnya sendiri, si Febri? Akhirnya apa? Si Nabi ke-26 ini selalu ngemis-ngemis donasi. Jadi kalau kita itu sering melihat kesaksian para murtadin, ini bawaannya lucu semua. Semuanya kesaksian dari para murtadin ini lucu-lucu. Nggak ada mereka itu murtad karena Bible ataupun Alkitabnya. Mereka itu murtad karena bertemu dengan Yesus. Itu yang menjadi alasan mereka murtad. Mereka mengatakan dibawa Yesus kemana-mana lah, didatangin Yesus ke rumahnya lah, kemudian melihat Yesus lagi meeting sama para nabi. Jadi kesaksian para murtadin ini nggak ada satupun yang masuk akal. Termasuk Saifuddin Ibrahim. Yang anehnya dari Saifuddin Ibrahim, dia masuk ke dalam agama Kristen itu bukan karena menemukan kebenaran di dalam Alkitab ataupun di dalam Bible ataupun bertemu dengan Yesus. Dia masuk ke dalam agama Kristen ini hanya membela orang Kristen. Ini kan kesaksian yang lucu. Nah, dia tidak percaya dengan agama itu, tapi dia membela orang Kristen. Ini kesaksian dari Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau kita melihat kesaksian para murtadin ini bisa menjadi hiburan kita. Tidak ada satupun dari mereka ini murtadnya karena Bible ataupun Alkitab. Jadi kepada teman-teman kita lihat yang satu ini.
Ya gampang enakan orang Kristen, Allahnya masih bisa kebayang, tapi Allah mereka itu tidak pernah menampakkan diri. Pak menghujat gundulmu peang. Itu tukang sampah di pinggir rumah saya, Pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih 1 miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu, Pak. Saya tidak butuh uang segitu. Loh, kan Bapak bilang menghujat. Mengaku pendeta internasional, tapi Saifuddin Ibrahim ini sangat dongo. Dia mengatakan kalau orang Kristen itu enak, kalau ibadah bisa membayangkan ada gambar Tuhannya, ada foto Tuhannya. Lo dapat dari mana foto Tuhan lo, Din? Lo dapat dari mana gambar Tuhan lo, Din? Apakah gambar yang populer sekarang ini, gambar Yesus? Itu hanya sebuah lukisan dari David Leonardo. Lo dapat dari mana gambar Tuhan lo, Din? Itu hanya sebuah lukisan. Disinilah terbongkarnya kebohongan para murtadin ini. Karena dari kesaksian para murtadin selalu mengatakan mereka bertemu dan bermimpi dengan Yesus. Persis seperti apa yang ada di gambar. Padahal kalau kita perhatikan di setiap negaranya, gambar Yesus ini berbeda-beda setiap negaranya. Coba cek di Google. Buat aja di situ gambar Yesus. Itu semuanya berbeda, nggak ada yang sama. Jadi inilah kebohongan dari para murtadin ini. Mereka mengatakan enak ibadah karena ada gambar Tuhannya. Dapat dari mana gambar Tuhannya? Di zaman Nabi Muhammad saja itu belum ada kamera, belum ada handycam, belum ada handphone. Bagaimana mungkin di zaman Yesus itu ada kamera, handphone, handycam? Sedangkan jarak Yesus dengan Nabi Muhammad SAW itu 500 tahun lebih. Jadi disinilah terbongkarnya bagaimana kebohongan para murtadin ini. Inilah kebohongan Saifuddin Ibrahim. Dia hanya mengaku pendeta internasional tapi tidak memiliki ilmu sedikit pun. Dia hanya tahunya mempelintir ayat Al-Quran, ujung-ujungnya donasi. Nabi YouTube kekurangan ion. Nabi YouTube kok diabetes. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.